Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Subiardi SP. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN 1 Sakra Lombok Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut uri handayani merupakan pemikiran inti pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bagi Ki Hajar Dewantara, anak adalah pusat orientasi pendidikan, maka fasilitas, perhatian, dan teladan harus disiapkan bagi anak didik kita. Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini, sebagai seorang guru vokasi, saya memahami beberapa hal tentang pendidikan. Di antaranya, saya menganggap pengajaran sama dengan pendidikan. Saya sebagai guru menganggap diri saya sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Berikutnya, kapasitas saya sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan membuat saya memiliki peluang untuk melaksanakan bimbingan dan pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Sebelum mempelajari pemikiran KHD ini, saya meyakini bahwa beberapa perlakuan terhadap siswa dengan memberikan sanksi tegas bisa merubah perilakunya. Yang berikutnya, dalam proses pengajaran, sebagai guru vokasi saya hanya mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal saja, entah melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab, serta praktik yang sudah ditentukan SOP-nya. Anggapan saya, siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Sehingga menurut saya peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal sesuai dengan kompetensi dasar mereka, serta nilainya mampu melampaui KKM. Akan tetapi banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang jelas terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam mentransfer ilmu yang bermanfaat sebagai bekal hidup peserta didik. Sementara pendidikan ternyata adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka, baik sebagai dirinya, sebagai seorang manusia, ataupun sebagai anggota masyarakat. KHD juga berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh, dan dikembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat akan berperan membentuk sebuah peradaban baru. Pendidikan juga ternyata diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan yang berproses mengupayakan perbaikan, tentunya secara kontinuitas, tanpa mengesampingkan keberagaman yang memang secara kodrati adalah sebuah keniscayaan. Nah, dari pembelajaran tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan refleksi pendidikan. Antara lain, yang pertama, sebagai seorang guru, maka saya berusaha harus memiliki konsep tentang pendidikan itu. Tujuannya adalah memanusiakan manusia. Pendidikan ini harus berpihak pada siswa dan berorientasi pada kepentingan peserta didik kita.
Dalam konteks ini anak bukanlah sebagai objek, melainkan ia ditempatkan sebagai subjek. Yang kedua, perubahan pada cara berpikir saya tentang ibarat anak itu adalah selembar kertas putih yang belum memiliki isi apa-apa. Saya harus yakin bahwa setiap manusia yang dilahirkan lahir dengan potensi yang dibawa masing-masing. Meskipun tidak terlihat, namun kita harus peka terhadap potensi yang dimiliki mereka agar proses pengajaran dan pendidikan yang kita lakukan bisa menggali secara dalam potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, sebagai seorang guru saya memandang bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini akan terus relevan dengan perubahan zaman. Maka dengan perkembangan teknologi yang akan membuat usang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebab internet menyediakan beragam informasi dan pengetahuan. Internet tidak akan bisa memberi teladan, maka guru sebagai teladan tidak akan pernah bisa tergantikan oleh teknologi tersebut. Disinilah konsep Tutwuri Handayani akan terus berlaku sepanjang zaman. Yang keempat, dari pemikiran dan filosofi tersebut saya berusaha untuk menjalankan ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu bisa memberikan tauladan atau ingar soseng tulodo. Yang kedua, bisa menjadi teman yang baik bagi siswa kita atau ingma dio mangunkarso, dan yang bisa memberikan dorongan dan semangat terhadap mereka atau Tutwuri Handayani. Demikian, salam hebat untuk semua guru hebat di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.